Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua bisa bersama di Majelis Formula Hati. Semoga diterima Allah SWT. Amal-amal yang demikian ini semoga menjadi pemberat amal kita semua, menjadi jalan hidayah, kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk, termasuk sifat nifaq. Sebelum materi, mari sejenak bersama Al-Quran surat Yasin ayat 15-nya. Kita akan lanjutkan ayat 16 dan seterusnya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu, para utusan itu berkata, Rabbuna ya'lam, Rabb kami tahu, inna ilaikum lamursalun. Ya, kami ini diutus untuk kalian semua. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Dan tidak ada kewajiban kami kecuali menyampaikan dengan jelas. Al-balaghul mubin, penyampaian yang jelas. Di dua ayat ini dijelaskan tentang jawaban para utusan, ya. Dua utusan, kemudian dikuatkan satu utusan yang ketiga, jadi 3 utusan. Bahwa dalam bab ini langsung dijawab menggunakan konsep akidah. Rabbuna ya'lam. Karena memang bab utusan ini urusan Allah. Buktinya dia jadi utusan apa? Ya, hanya dia dapat wahyu apa enggak gitu. Cuman para utusan ini kan mendapatkan satu proses hidup sebelumnya yang dapat membantu meyakinkan kepada kita bahwa ia adalah utusan Allah. Rabb kami tahu kami adalah utusan kepada kalian. Ini makanya dalam bab iman terutama kepada Rasulullah sebagai titik sentral semuanya. Dan iman kepada Rasul itu kan titik sentral setelah Allah, ya. Karena kita tahu ada Allah dan Rabb kita Allah. Kemudian ia satu-satunya yang wajib kita sembah itu kan dari Rasulullah. Kita tahu Quran ya dari Rasulullah. Sehingga iman kepada Rasul menjadi sangat penting. Nah, untuk membuktikannya apa? Dia bukan pembuktian, tapi penguatan. Karena kalau istilah pembuktian, ya kalau nggak terbukti, karena kan siapa yang bisa membuktikan bahwa malam itu yang datang kepada Rasulullah itu Rasul malaikat? Ya kan nggak ada yang tahu. Cuman Rasul-Rasul seperti ini dia diberikan oleh Allah satu proses hidup yang dapat mengantarkan kita dengan izin Allah kita beriman bahwa mereka adalah utusan Allah. Misalnya memang jujur sepanjang hidupnya. Dan dia menyampaikan hal yang tidak pada tataran manusia dan benar adanya. Nah, kayak gitu-gitu. Itu adalah membantu menguatkan iman kita kepada Rasulullah SAW. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, di ayat yang ke-17 ini ditegaskan bahwa Rasul-Rasul itu, ya berarti ini juga, ayat ini kan juga untuk Rasulullah. Meskipun ini kisah tentang sebelum Rasulullah, tapi maknanya juga untuk Rasulullah. Al-balaghul mubin,
menyampaikan yang nyata, yakni tidak ada alasan untuk menolak. Karena udah nyata sekali. Kok menolak? Itu bab yang lain berarti. Nah, di konteks ini sebagai penerus Rasulullah ini, kewajiban kita adalah menyampaikan yang jelas. Jangan sampai kita punya kontribusi tidak turunnya hidayah itu karena kita nggak jelas. Gitu. Balagh itu berarti sampai, disebut balagh. Balagh itu sampai, jadi sampai ke hati. Kalau pesannya aja nggak jelas, gimana orang bisa paham, gimana bisa ngikuti. Jadi pesan harus jelas, nyata, sampai. Nah, perkara nanti mereka mengikuti nggak mengikuti, itu memang hidayah Allah SWT. Rasulullah diperintah untuk balaghul mubin. Nah, sebagai penerus Rasulullah, maka juga wajib melakukan balaghul mubin. Nah, oleh karena itu, saya ajak kepada jamaah yang ada di sini, mohon ilmu ini tidak sampai di ibu-ibu dan bapak-bapak semua, tapi juga disampaikan ke yang lain. Memang masalah kesadaran untuk mengambil peran ini perlu tumbuh sejak awal, supaya tidak merasa tidak berkewajiban, padahal menyampaikan agama ini kewajiban semua orang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat dikeluarkan untuk orang memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ya, jadi kewajibannya al-balaghul mubin. Bahwa nanti mereka bisa berubah tidak berubah, ya di balaghul mubin saja. Tetapi harus diakui bahwa secara teori perubahan, jika penyampaian itu memang sampai, maka peluang berubah itu besar. Karena manusia dipengaruhi oleh isi pikirannya. Kalau isi pikirannya baik, insya Allah perilakunya baik. Kalau isi pikirannya buruk, ya berarti perilakunya buruk. Kalau sampai kepadanya Quran ini dan hadis-hadis Rasulullah, insya Allah berpeluang untuk berubah jadi baik. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Semoga menginspirasi. Kita lanjutkan tema alamat-alamat hari kiamat yang besar ya. Ini jamaah dirahmati Allah, pembahasan tentang tanda-tanda kiamat ini, sebagaimana saya sampaikan di awal pembahasan hari kiamat, bukanlah dimaksudkan hanya sebagai pengetahuan, tapi dimaksudkan untuk membuat kita lebih baik, lebih bersiap. Begitu kita mengetahui ada tanda-tanda kiamat, terutama yang tanda kiamat kecil yang sudah kita bahas 2 kali pertemuan, kita akhirnya timbul kesadaran, dan itu hampir semua disepakati oleh para ulama mutakhirin, bahwa kita memang berada di ujung masa, di akhir zaman. Nah, kesadaran bahwa kita berada di akhir zaman ini, apa sih maksudnya kita berada di akhir zaman itu? Ini bahwa kita berada di masa yang banyak sekali fitnah. Namanya sudah akhir masa. Sehingga, ini yang penting, sehingga penguatan iman, penguatan ilmu, penguatan sikap, penguatan kebaikan
harus dijalankan secara baik. Karena kalau kita ada di jalanan yang datar, beraspal lagi, bagus, maka kendaraan biasa dan kemampuan mengendarai yang biasa mungkin masih bisa. Tapi kalau jalanan licin, berbelok, ada hujan, ada angin, gelap gulita, ada petir, ada lain-lain, maka kendaraannya harus beda, yang mengendarai harus beda. Bahkan bisa jadi kalau benar-benar tidak bisa dilewati, keputusannya harus berhenti sejenak. Ini yang perlu dipahami. Jadi bahasan tanda hari kiamat bukanlah hanya untuk pengetahuan, tapi untuk membuat kita bersiap bahwa keadaannya tidak sedang baik-baik saja. Apalagi ini ada satu namanya fitnah, ada 4 fitnah, ini masih pengantar-pengantar ya. Ada 4 fitnah yang menimpa kaum muslimin di akhir masa itu. Yang pertama namanya fitnatul ahlas, kedua fitnatus sarra, ketiga fitnatul tuhaima, yang terakhir baru fitnatul dajjal, yang nanti menjadi tanda kiamat besar. Nah, fitnatul tuhaima itu adalah fitnah saking gelap gulitanya. Disebut tuhaima, itu tasgir ya, dari dahma. Maknanya hitam, gelap. Atau mencakup semuanya, itu makna. Jadi fitnah tuhaima, fitnah yang masuk ke semua orang muslim. Yang gelap, di mana kebenaran sama kebatilan tidak jelas. Semua orang bingung. Bahkan di dalam fitnah tuhaimah itu tara al-halimah hairan. Orang yang piawai, alim, soleh, punya pikiran cemerlang, itu kebingungan menyikapinya. Saking besarnya fitnah. Bingung menyikapinya, bingung. Ini kumaha. Nah, tapi yang perlu diwaspadai justru hasilnya. Makanya semua pembahasan masalah asratus sa'ah dan fitnah itu adalah yang harus diwaspadai itu hasilnya dan gimana sikapnya. Hasil fitnah tuhaimah itu tadi tidak ada satupun rumah muslim kecuali dimasuki fitnah itu. Dia menampar seluruh wajah orang muslim. Menampar. Dan tidak sedikit para ulama yang mengatakan kita ada di fitnah tuhaimah itu. Bayangin aja sekarang semua negara muslim tertindas. Kedua, secara komunikasi keagamaan, Islamophobia meningkat. Kemudian, informasi yang kayak air bah ini membuat yang benar sama yang salah nggak jelas. Ditambah ada virus. Ditambah ada resesi ekonomi. Ditambah semakin menggesernya Yahudi ke tanah Palestina.
Ditambah. Orang yang cemerlang saja bingung mana menyikapinya. Dan itu terjadi di hampir semua negeri Islam. Nah, setelah fitnah Tuhaimah, tentu hanya Allah yang tahu keadaan kita ini seperti apa. Tapi dalam istihad para ulama, tidak terlalu salah untuk dikatakan fitnah Tuhaimah itu telah menimpa kita semua. Nah, yang dikhawatirkan itu dua. Yang pertama adalah dari fitnah Tuhaimah itu, yang nanti di ujungnya itu Dajjal. Fitnah Tuhaimah itu hasilnya dua. Yang pertama, Allah akan kelompokkan, yakni akhirnya dari fitnah itu, kaum muslimin menjadi dua kelompok. Ini kita nggak bahas orang kafir ya, orang muslim. Yang namanya fistatu imanin la nifaqa lahu wa fistatu nifaqin la imana lahu. Ini yang sangat dikhawatirkan. Yakni kelompok golongan mukmin yang tidak ada sifat munafiknya sama sekali. Dan yang kedua, kelompok munafik yang tidak ada imannya sama sekali. Masya Allah. Jadi masyarakat terbelah. Jadi kaum muslimin terbelah. Yang asli mukmin mengelompok, yang asli munafik tampak kemunafikannya. Tentu di sana masih ada yang kelompok ke. Nah, di konteks inilah kita harus berdoa kepada Allah. Berdoa. Semoga kita diselamatkan dari sifat munafik. Baik munafik akidah atau munafik amal. Sampai ragu kepada Allah, ragu ke Rasulullah, bahkan berani menghina Rasulullah, menentang Allah, menentang alam akhir, menentang azab Allah. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang munafik itu lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Orang munafik itu senang sekali ada kemaksiatan dan kemungkaran. Dan benci banget kepada kema'rufan. Nanti semua antum baca di surat Al-Munafikun, ciri-cirinya. Di samping tentu ada surat Al-Baqarah dan yang lain sebagainya. Dan hasil yang kedua, fitnah Tuhaimah itu adalah orang bergonta-ganti agama. Ringan sekali agama itu. Bisa jadi saking pacekliknya perkara. Paceklik hidup sudah paceklik. Susah hidup. Maka orang yang tidak kuat agamanya menjual agamanya. Kata Rasulullah, yusbiqur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbiqu kafiran. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Di mana dalam fitnah yang gelap gulita itu, pagi hari mukmin, sore hari kafir. Sore hari mukmin, pagi hari kafir. Menjual agamanya dengan sedikit saja dalam urusan dunia. Masya Allah. Ini yang paling bahaya. Orang akhirnya murtad dengan seenaknya. Ala kulli hal, pesan utamanya adalah agar kita menyadari situasi untuk kemudian menjadi sikap yang sangat positif. Meningkatkan iman, meningkatkan ilmu, meningkatkan ibadah. Pokoknya apa saja sekarang yang bisa jadi amal, jadi amal. Jangan nunggu yang harus, yang besar-besar. Bisanya ngaji-ngaji, bisanya zikir-zikir, bisanya sedekah-sedekah, bisanya apa? Bisanya kebajikan apa saja sekarang dikerjakan. Apa saja.
yang bisa dulu untuk membantu supaya kita bisa mengerjakan yang lebih besar lagi. Dan kita berharap semoga Allah selamatkan kita dari kemunafikan. Naudzubillah. Ya, masuk ke tema tanda-tanda kiamat besar. Nah, tanda kiamat besar ini disebut di banyak hadis. Ada uqdud sitan, hitunglah 6 perkara. Bentai sa'a, di antara tanda kiamat. Ayat hadis ini bicara tentang yang kecil dan yang besar juga. Gitu. Mulai mauti wafatku, dan fathu baitil maqdis, kemudian ada dajjal, misalnya gitu. Nah, oleh karena itu, dari berbagai macam hadis ini, akhirnya para ulama beristihad. Jadi memang pengelompokan ini menjadi istihad. Disebut besar karena saking dekatnya, sudah dekat sekali. Disebut dengan kecil karena dianggap masih banyak bersamanya. Ya. Tapi ya namanya istihad para ulama, istihadnya juga bukan karena hawa nafsu. Ia benar-benar meneliti seluruh ayat dan seluruh hadis, dan akhirnya benar, insya Allah. Gitu. Nah, ada satu case di dalam istihadat ini yang menjadi titik pangkal, yakni khurujul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Sebagian ulama mengatakan khurujul Mahdi itu adalah tanda kiamat kecil yang terakhir. Sebagian memasukkan khurujul Mahdi itu tanda kiamat pertama, tanda kiamat besar yang pertama. Tapi kelihatannya sebagian besar lebih menempatkan khurujul Mahdi, keluarnya turunan Rasulullah, anak turun Rasul yang akan dengan izin Allah atas kehendak Allah menyatukan kembali kaum muslimin dan keluar dari fitnah ini dengan baik, itu dianggap menjadi tanda kiamat kecil yang terakhir. Begitu dia keluar, maka tanda kiamat besar beruntun keluar. Gitu. Ini kira-kira pandangan yang cukup banyak diminati oleh para ulama. Oke ya, insya Allah tanda kiamat besar ini karena 10. Ya, jadi para ulama mengatakan tanda kiamat besar ini 10. Tadi begitu, dan urut-urutannya juga istihad. Meskipun beberapa ulama dan sebagian besar cenderung bisa mengurutkan dengan sama. Lebih karena urut-urutan hadis, sebutan hadis dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi saya sekalian nama cerita ini. Begitu Imam Mahdi turun, gitu. Dan Imam Mahdi sebagaimana kita kaji di pertemuan minggu lalu ya, gitu, sebagai tanda kiamat kecil yang terakhir, yang didahului oleh peperangan atau pertempuran 3 anak khalifah yang memperebutkan kekuasaan dan harta. Kanzil Ka'bah ya, simpanan Ka'bah. Atau kanzikum, memperebutkan gudang kalian semua. Ya, ini tafsirnya memperebutkan kekuasaan atau merebutkan harta. Atau saling berebut untuk lebih berkuasa. Maka di tengah peperangan itu
nggak ada satupun di antara mereka yang nanti sampai menjadi penguasa. Maka datanglah pasukan dari arah Khurasan. Khurasan itu dari arah itu ya. Yang Tantan itu Khurasan itu. Kemudian mereka memerangi tiga khalifah ini. Disitulah dalam situasi yang sangat berkecamuk itu, kemudian diketahuilah di situ ada Imam Mahdi. Kemudian mereka dibaiat di antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Kata Rasulullah, kalau kau dengar telah keluar maka baiatlah meskipun kau berjalan di atas salju. Tentu salah satu juga yang menjadi tanda kiamat kecil yang agak akhir, kembalinya Jazirah Arabia kembali hijau dan banyak sungai seperti semula. Jadi Jazirah Arabia itu semula nggak kering kerontang begitu. Kembali hijau dan banyak air. Jadi, nah ya ini sudah menjadi bahasan di tanda kiamat kecil ya, meskipun memang nggak, kalau didetailin ya pengajian kita semua menjadi bahasan hari kiamat semua ini memang saking serunya cerita di bab ini. Tapi insya Allah pokok-pokok udah kita bahas. Nah begitu Imam Mahdi turun, maka Imam Mahdi terus mengarahkan, kemudian kan yang membaiat tadi itu pasukan yang pakai royatus sauda ya, pakai bendera hitam, karena bendera Rasul itu kan hitam. Langsung menuju ke Syam, yakni apa ini? Untuk memerangi Yahudi. Nah, dalam proses peperangan dengan orang Yahudi ini, ya karena memang harus diakui ya, Ardus Syam itu memang ardul fitnah. Masya Allah. Tanah Syam itu di akhir masa menjadi tempat fitnah. Syam itu meliputi, kalau sekarang Syam itu Palestina, Syria, Jordan, Lebanon. Itu namanya Ardus Syam, daerah Syam. Daerah situ daerah berkecamuk. Dan saat peperangan sudah memenangkan, muncul di daerah timur. Nah ini mulailah pertama kali alamat tanda kiamat besar pertama kali muncul. Muncul di daerah Asfahan. Asfahan itu Iran. Dajjal muncul. Diikuti oleh 70 Yahudi. 70 atau 70 ribu. 70 ribu Yahudi. Dia muncul selama 40 hari. Di hari pertama seperti setahun, tidak ada satupun daerah di muka bumi kecuali dimasuki Dajjal. Rajulun a'war ya. Orang yang buta, mamsukhul ain. Jadi matanya tidak satu. Bukan buta, awar itu picek satu ya, mati satu, picek satu. Tidak ada satupun daerah di muka bumi kecuali dimasuki Dajjal. Ya hidup cuma 40 hari. Hari pertama seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti seminggu. Dan sisanya seperti hari-hari biasa. Begitu Dajjal keluar dan orang terfitnah. Ya karena Dajjal ini apa saja yang dimaui diizinkan oleh Allah. Mau hujan-hujan, kering-kering, mati-mati, Masya Allah.
menakutkan sekali. Sangat dikjaya kalau orang sekarang ya. Maka Nabi Isa turun. Nah, Nabi Isa turun di mana Ratul Bayallah, di Menara Putih, Syarqu Dimask. Dan saya tanya ke orang-orang Syria, masjid itu masih ada? Ada. Menara Putih itu Masjid Umayyah di timur Damaskus. Masjidnya itu ada. Emang itu namanya Masjid Menara Putih. Menaranya putih. Nabi Isa turun, istilahnya itu dibopong oleh malaikat. Bersama malaikat. Dan orang-orang waktu turun sedang sholat subuh. Histeris karena Nabi Isa turun. Karena kan situasinya itu perang. Sementara sudah dengar ada Dajjal keluar dari timur. Kemudian mereka mempersilahkan Nabi Isa menjadi imam, tapi Nabi Isa menolak. Dia menjadi makmum. Dan menjadi imam adalah Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa mencari Dajjal. Mencari Dajjal sampai akhirnya ketemu di Babul Lud di Palestina. Disitulah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian bersama Nabi Isa berarti sudah 2 ya, turun ya, Dajjal dan Nabi Isa. Bersama Nabi Isa, Imam Mahdi membuat dunia ini aman kembali. Puncak kedzaliman sudah mati. Dajjal kan puncak kedzaliman. Saking selama 7 tahun. Saking damainya, disebutkan ya ini bahwa binatang-binatang bisa bercengkrama dengan manusia. Saking damainya. Pohon-pohon tumbuh barokah Allah berikan kepada bumi saat dipimpin orang yang saleh dan adil ini. Nah, setelah aman, Nabi Isa wafat. Oke. Begitu wafat, Ya'jud Ma'jud keluar, bikin onar lagi. Masya Allah. Udah 3 berarti ya. Dan Imam Mahdi juga memang memimpin 7 tahun aja. Memimpin dunia 7 tahun. Ya'jud Ma'jud jebol. Nah, berarti sudah 3 ya. Yakni makhluk Allah yang dulu ditahan oleh Dzulqarnain jebol. Dia keluar seperti mungkin kayak semut yang sedang menyerang gula. Disebutkan mereka mengarah ke daerah Syam. Emang yang diarah itu Syam. Palestina ini emang. Masya Allah. Emang Ardul Syam ini memang Ardul Anbiya, tapi di ujung masa menjadi Ardul Fitnah. Dulu adalah tanahnya para nabi, tapi juga di ujung masa menjadi pertempurannya di situ, di fitnah kubro. Tanah fitnah. Dia melewati Danau Tiberias ya, atau Tibro, Buhaira, dalam terjemahnya Tiberias kalau sekarang ya. Itu yang terakhir sudah mendapati danau yang awalnya isinya air itu mesti nggak banyak ya. Itu kering. Sehingga dia mengatakan tampaknya di sini ada air sebelumnya karena diminum oleh orang sebelumnya, oleh Ya'jud Ma'jud ini, dan saking banyaknya kering. Membikin nggak ada satupun orang kecuali dibunuh, membikin onar seluruh negeri.
kaum muslimin sudah luar biasa ketakutannya. Kemudian hancur di mana-mana, rusak di mana-mana. Masya Allah. Kemudian Allah kirimkan dud, ya. Kayak dud itu apa sih? Cacing, apa? Ya, cacing ya. Ulat. Dalam semalam, maka seluruh Ya'juj Ma'juj ini meninggal, mati, dan hilang bekasnya. Dimakan oleh ulat. Oke ya, sudah. Berarti sudah keluar 3 ya. Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Setelah itu, maka terjadi 3 khosaf. 3 reruntuhan tapi skala sangat besar. Khosaf itu ambles ya. Jadi ada ambles skala besar. Setelah sudah Ya'juj Ma'juj keluar dan sudah hilang bekasnya, terjadi 3 khosaf, berarti 6. Ambles skala besar. Khosaf di timur, hilang. Udah hilang aja. Ibarat kalau kita nyemplungin batu besar masuk ke air, plung, hilang sudah lenyap. Jadi 3 bles hilang. Dah. Khosaf ya, ambles skala besar. Di timur, yang kedua di barat, yang ketiga di Jaziratul Arab. Bilang, dah. 3, 4 terjadi bleng. Nah, sip ya. Setelah itu ada, ini sudah terjadi rasa takut yang luar biasa. Tersisa yang tersisa. Maka orang-orang mukmin di masa itu tersisa yang tersisa, yang kafir, yang zalim juga tersisa yang tersisa. Maka Allah kirim angin yang indah sekali, bagus sekali. Maka siapapun yang di dalamnya ada iman, wafat seketika. Nah, oke. Wafat seketika. Tersisalah orang kafir, orang munafik. Kan tadi di ujung masa, kan munafik itu kan tinggalnya kan secara zahir kan mukmin kan, muslim. Sudah, tapi waktu itu sudah terbelah kan. Yang mukmin sudah terbelah, yang munafik terbelah, yang kafir sudah otomatis. Tersisalah berarti munafik dan kafir. Karena angin ini akan menimpa siapapun yang di dalam hatinya ada iman, maka meninggal. Meskipun ini bab ada janggal ketika nanti yang terkait dengan ada dabbah yang menandai orang-orang itu. Kemudian muncullah, berarti 7 ya, muncullah matahari dari barat. Nah, begitu muncul matahari dari barat, inilah hari terakhir. Tidak ada lagi taubat bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Sudah selesai. Iman hanya bermanfaat jika ada iman sebelumnya. Amal soleh bermanfaat jika ada iman sebelumnya. Yang tidak ada, taubat sudah ditutup. Begitu taubat sudah ditutup, tulu usyamsi min maghribiha,
Ini ada sebuah riwayat, ini 3 hari keluar. Setelah itu normal kembali. Maka Allah kirim atau munculkan namanya dabbah. Dabbah, hewan melata, besar sekali, yang menandai semua orang yang tersisa. Kafaro, ini kafir, ini iman. Yang tadi yang saya sebutkan ada iskal. Tentang yang tadi, ala kulli hal pokoknya gitu kisahnya. Allahu a'lam nanti kejadiannya seperti apa. Menandai yang kafir-kafir yang masih ada iman. Mungkin menyatukannya bahasan ini bisa jadi yang meninggal dengan angin yang baik yang masuk kategori soleh bisa jadi. Mukmin yang soleh. Sementara mukmin yang masih maksiat, tetapi masih ada iman. Nah, tersisa di masa ini yang nanti kena tanda dari dabbah ini. Karena ada yang kafir-kafir, yang masih iman-iman. Sudah? Allah kemudian muncul api dari arah Hijaz, dari arah Yaman. Nah, ada sebuah istihad. Memang khosaf sama tulu'il isyamsi min maghribiyah ini agak beriringan. Karena begitu ada khosaf, bleng, itu nggak lama muncul api dari arah Yaman. Menggiring sisa orang ke arah ardul maksyar fil ard. Bumi pertemuan tapi tanah penggiringan terakhir itu di daerah Syam ya. Jadi yang tersisa daerah Syam karena kan ada khosaf di timur, ada khosaf di barat dan ada khosaf di Ardul Hijaz. Ya berarti Yaman belum, Syam belum. Kira-kira kan tanah-tanah Islam nih. Tersisa. Digiringlah semua orang di situ. Itu keluar api. Disitulah terjadi guncangan besar. Itulah proses kiamat dimulai. Gitu. Jadi terakhir adalah api yang keluar dari arah Yaman. Menggiring orang. Tidak ada satupun yang tidak kelahap api. Jadi digiring sambil dilahap. Gitu. Digiring sambil jadi ini makanya namanya dahsyatnya hari kiamat. Itu sampai orang yang mau minum nggak jadi minum. Yang nyusui lepas susuannya. Karena api ini mengobar-ngobar besar sekali. Menggiring semua orang. Dan menyambar semua orang. Terus menyambar-nyambar. Sambil mematikan semua orang. Di saat itulah bumi berguncang sak guncang-guncangnya. Langit runtuh. Seluruh planet bertabrakan. Matahari, bulan runtuh, semua bertabrakan. Hancurlah bumi ini semua. Oh iya, terakhir ada yang terlewat. Ketika khosaf tadi melahap api, masih ada sisa orang. Maka khosaf api dari arah Yaman tadi melahap semua orang, membakar semua orang, menggiring semua orang. Masih ada sisa. Yang tersisa itulah yang nanti akan meninggal dengan tiupan Israfil pertama. Maka Israfil meniupkan trompetnya yang sudah ditunggu ya sejak zaman Rasul mengatakan
Sebuah riwayat ini. Bahwa Israfil menunggu hari meniup ini. Maka semua orang, termasuk malaikat yang ada di langit, wafat di hari itu juga. Semua orang. Jadi tiupan ini mengenai seluruh orang, siapapun yang dengar, dan semua orang akan dengar. Termasuk para malaikat. Wafat seketika. Oke ya. Maka saat Israfil meniupkan itulah bumi terus berguncang, langit runtuh, dan semuanya hancur, bertabrakan yang itu. Haba'am mangthura. Bumi gunung udah kayak angin yang tertiup. Debu yang tertiup. Watubkatil ardu dakkan dakka. Bumi terguncang seguncang-guncangnya. Dan seterusnya. Langit runtuh. Planet berarti kalau langit berarti planet-planet runtuh, bertabrakan, hancur lebur semua. Tersisa beberapa makhluk Allah. Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Allah bertanya kepada mereka, siapa tersisa ya Israfil? Israfil menjawab, makhlukmu ya Allah. Gitu. Maka Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa malaikat yang tersisa. Jibril, Mikail, dan Israfil. Allah berfirman kepada Israel, siapa yang tersisa? Engkau ya Allah, kemudian saya. Maka Allah berfirman padanya, mut, fayamut. Wafatlah. Maka Israel wafat. Inilah yang disebut dengan Al-Hayyul Qayyum. Tinggallah Allah yang maha hidup. Yang maha hidup. Yang maha kekal. Selama-lamanya. Maha kekal. Dan tidak mengenal bahasa yang dikenal manusia dalam kekekalan. Al-Hayyul Qayyum. Alladzi la ilaha ghairu. Yang maha hidup. Maha kekal. Tidak ada ilah kecuali Ia. Maka Allah berfirman, ya langit digenggam, bumi digenggam, Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Kerajaan sekarang punya siapa? Enggak ada satupun yang menjawab. Maka Allah berfirman, lillahil wahidul qahar. Milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Udah. Setelah itu proses kebangkitan dimulai. Jadi dari lihat tadi itu ada sekitar 10 tadi tanda-tanda kiamat besar. Saya sebutkan sekaligus ada prosesnya. Nah, itulah dahsyatnya hari kiamat. Makanya kita berlindung semoga Allah selamatkan kita dari dahsyatnya hari kiamat. Sebagaimana saya sebutkan di pengantar bahas hari akhir, inti dari hari akhir adalah apa yang kau persiapkan untuk hari akhir. Sebagaimana Rasul sebutkan ketika seorang sahabat mata sa'ah bertanya, kapan hari kiamat? Kata Rasul, ma'a'dattalaha. Apa yang kau persiapkan? Nah, persiapan kita inilah yang sesungguhnya perlu terus dikuatkan. Karena toh ujungnya setiap orang punya hari kiamat sendiri, yakni kematiannya. Begitu sebagaimana secara umum taubat ditutup saat matahari terbit dari barat. Bagi individu taubat ditutup saat nyawa sudah di tenggorokan. Oleh karena itu, ayo segera taubat, segera berbuat baik, buat amal-amal yang jariah, amal-amal yang manfaatnya besar sebelum semuanya terlambat. Seperti kata Rasulullah,
badiru bil a'mali fitanan. Segeralah berbuat baik karena ada fitnah. Kakita ilailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, kiranya demikian materi pada pagi hari ini. Semoga menjadi pencerahan untuk kita, menjadi pencerahan untuk kita, jalan hidayah untuk kita semua, dan kita semakin serius menyiapkan hari akhir kita, sehingga Allah Ta'ala, semoga Allah membarokai, membimbing, menjaga kita dari fitnah-fitnah ini, menjaga kita dari sifat munafik, dan kita masuk ke kelompok orang-orang mukmin sejati, dan masuk ke dalam kelompok yang Allah ridai, min ahli jannah, min ahli firdaus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Semakin jelas ya betapa dahsyatnya. Alhamdulillah kita hari ini semakin mendapat pencerahan dari Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan di chat, saya bacakan Ustadz ya. Sebentar, saya cek dulu. Dari Ibu Elvi Rahayu. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Seperti yang Ustadz sering bilang, agar kami menyampaikan ajaran-ajaran Islam ini. Bagaimana cara yang baik dan benar buat kami dalam menyampaikannya? Seringkali ingin menyebarkan di medsos, tapi muncul perasaan merasa tidak pantas. Apalagi di medsos juga ada ustadz-ustadz yang jarang posting tentang Islam. Mungkin karena kesibukan mereka dan memang tidak aktif di medsos. Juga ada atasan atau guru, dosen, dan teman-teman yang lebih berhasil dari kita. Begitu juga di lingkungan keluarga di mana status kita lebih rendah dari mereka, status usia, sosial ekonomi. Belum lagi ramainya suasana politik kemarin dan orang yang kita dukung akhirnya malah bergabung menjadi lawan politiknya. Kita kan jadi malu mau muncul lagi di medsos. Bagaimana Ustaz tanggapannya? Ya, yang pertama mindsetnya bukan persaingan, bukan dia lebih baik, kita lebih baik. Ini mindsetnya orang cari pahala. Itu yang perlu diluruskan atau disempurnakan. Kayak orang nyari duit lah. Kayak orang nyari duit, ya. Ada seorang suami baru nikah. Punya paman yang hebat, punya hebat. Malu aku masuk kantor ada teman-teman pinter-pinter. Loh, bapak ini harus nyari nafkah. Kok pakai malu segala? Paham ya? Kita sedang berburu kebaikan. Jadi bukan sedang ada yang lebih berhasil, ada guru saya, ada orang ini. Udah, sebarkan kebaikan. Nah, oleh karena itu, ada dua konten yang perlu dipahami. Konten yang tidak mengandung opini Anda, dan konten yang mengandung opini Anda. Nah, untuk sementara yang paling baik itu konten yang tanpa opini Anda. Itu kebaikan. Disebutkan hadis, sebutkan ayat. Ya udah, gitu aja. Kalau nanti antum kasih konten opini Anda, lah ini perlu berhitung. Kenapa? Khawatir nanti salah, khawatir apa. Tapi konten-konten yang memang pokok tanpa opini ya, tanpa opini Anda, ini bagus kan, banyak sekali, jutaan. Sebarkanlah insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dimulai dari yang paling bisa Anda kuasai. Sehingga selalu ada konten. Gitu. Nggak perlu cari yang harus wah gitu. Ya kalau ada orang yang baca tercerahkan 10 orang aja udah lumayan kan. Misalnya kayak gitu loh. Wong kita bisa menjadi sebab hidayah satu orang. Itu lebih baik daripada khumur ni'am kok, gimana? Kira-kira. Jadi dari semua asumsi dan kekhawatiran tadi dihilangkan saja, diganti dengan mindset ini sedang seperti orang cari nafkah. Ya kan nggak ada malu-malunya. Yang penting halal. Ini orang nyari pahala,
Ya udah, nggak usah malu-malu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bu Wati. Ustadz, Syam nampaknya menjadi poros awal, pertengahan, dan akhir kehidupan. Mohon dijelaskan secara singkat, Ustadz, ada apa dan kenapa Syam? Ya, kalau ada apa kenapa Syam? Tentu itu irodah Allah ya, itu kehendak Allah SWT. Kenapa di sana? Tetapi hal-hal baik yang kita bisa tangkap, kenapa di Syam? Tapi ya bukan alasan ya, lebih ke arah hikmah. Kalau kenapa Syam ya itu irodah Allah, kehendak Allah Ta'ala. Tapi bisa menjadi, kita bisa buat analisis atau hikmah. Yang pertama karena itu ardul muqaddas, ada ardul muqaddasah. Kan kota suci. Terus Nabi lahir di situ. Para nabi banyak muncul di situ. Mungkin pertanyaan bisa dikejar. Kenapa kok daerah situ? Emang daerah situ itu adalah peradaban pertama, Pak. Ini hikmah ya. Hikmah. Peradaban pertama itu emang di Syam. Gitu. Nah, sehingga pantas semuanya pusaran kebaikan dan pusaran keburukan ya situ. Dan nanti keliling mundur sedikit Hijaz ya. Daerah Hijaz ya. Hijaz itu Makkah, Madinah dan sekitarnya. Jadi hikmah pertama itu Ardul Muqaddasah, turunnya para nabi. Kedua, yang ketiga yang cukup bisa itu adalah memang peradaban pertama. Jadi memang peradaban dunia itu ada di sekitar situ, emang situ. Ya kita ini memang timur sekali. Di sekitar situ. Sehingga emang kebaikan di situ, semua di situ, apa saja di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini saya tanya kaitannya barangkali sama dengan pertanyaan Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah menanyakan penjelasan tentang Ma'jud dan Ma'jud. Saya tambahkan sekalian Ustadz, barangkali dihubungkan dengan ayat-ayat terakhir dari surat Kahfi Ustadz. Ada Zulkarnain itu ceritanya bagaimana Ustadz? Kronologis awal dari yang keluar sampai dengan kaitan tadi surat Kahfi Ustadz. Iya, kalau si Ya'juj Ma'juj itu kan memang dulu itu makhluknya Allah SWT, bikin onar di mana-mana, emang sukanya bikin kerusakan. Kemudian yang Zulkarnain itu kemudian menutup dengan tembaga. Ada beberapa penelitian kan yang menyebutkan di daerah Asia Tengah dan macam-macam. Itu makhluk gitu. Ya makhluk itu. Kalau disebutkan Nabi, ya mukanya kayak wajan, datar, hidungnya tidak seperti kalian, kayak gitu-gitu. Nah, zaman Rasul diutus, itu sudah lubang kecil gitu. Nah, bisa jadi sekian lama, ambrol. Dan ambrolnya itu setelah Dajjal keluar. Yaitu kehendak Allah lah, kenapa bisa ambrol gitu. Ya udah, Allah izinkan ambrol. Jadi makhluknya Allah. Yang nanti menyebar kemana-mana. Membunuh semuanya. Tidak satu pun yang dilewati kecuali dihancurkan semuanya. Dan ngarahnya juga ke sana, ke arah Syam tadi. Gitu. Jadi, nah kalau masalah surat Kahfi itu kan fadilah. Selamat dari Dajjal. Insya Allah kan, bukan Ya'juj Ma'juj. Selamat dari Dajjal. Itu di riwayat Imam Muslim dari Abi Darda
Hadis sahih tentu hadis apa namanya rakam 809. Kata Rasulullah, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minat dajjal. Yang hafal surat 10 ayat dari awalnya surat Al-Kahfi diselamatkan dari Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh saya nambahin sedikit Ustadz ya? Di surat Kahfi yang ayat 94 itu kan mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka Ya. bolehkah kami membayar imbalan agar engkau membuat dinding menghalang antara kami dan mereka? Jadi maksud saya begini Ustadz, jadi itu makhluk Ya'juj Ma'juj itu udah ada dulu sekali ya sebelum Nabi kan, Nabi Muhammad kalau saya bilang gitu. Karena ini kan ceritanya waktu ada Zulkarnain ya Ustadz ya. Iya benar. Terus barangkali apa waktu itu dia muncul sedikit atau bagaimana sehingga dimintain tolonglah Zulkarnain untuk membuat dinding gitu ya Ustadz ya. Nah, betul. Ini apakah ini barangnya ini yang Ya'juj Ma'juj itu yang diceritakan di akhir zaman nanti akan keluar itu maksud saya gitu. Iya itu iya. Ya orang makhluknya ya makhluk itu, orangnya orang itu. Orangnya itu. Nah, selama sekian ratus tahun itu ya dia punya hidup di dalam situ dan ya Allah alam itu kondisinya kayak apa di dalam situ. Yang nanti Allah izinkan keluar, yang nanti di akhir masa itu aja. Ya Ustadz, terima kasih. Saya bacakan lagi pertanyaan yang ada di chat ya Ustadz. Dari Ibu Elvi Rahayu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apakah berlaku untuk inti saja, orang tua dan anak, atau juga untuk keluarga di luar lingkaran itu? Ya, kata ahl dalam bahasa Arab, termasuk yang dipahami dan yang dipahami Islam, ahl itu adalah keluman lahu silatul qarabah. Semua orang yang punya silah kekerabatan. Seperti ahlul bait, keluarga Rasulullah. Semua yang punya silah qarabah. Jadi bukan hanya keluarga inti. Nah, kan kita saja udah menyebut keluarga inti, yakni suami, istri, anak. Tapi yang tidak inti, bapak, ibu, kakak, saudara. Kalau itu namanya keluarga dekat. Yang nggak dekat ya masuk keluarga. Berarti paman jauh, ini jauh, semua. Yang bisa kita raih. Yang sudah tidak kita raih karena udah nggak tahu, ya sudah berarti sudah di luar. Itu makanya memang menjaga nasab menjadi penting. Karena area keluarga menjadi kita pahami. Sehingga kalau kemudian kita ingin menjual program kebaikan, di area itu sudah luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan selanjutnya, alhamdulillah Ustadz ya. Ada ini terlewat, maaf Ibu Laura Adi, Ibu atau Bapak ini. Untuk fitnah ahlas dan sorok, keterangannya ada. Maaf tadi saya telat bergabung. Ya itu mohon maaf. Insya Allah nanti akan saya bahas secara khusus 4 fitnah ini. Sekaligus nanti dibaca hadis-hadisnya kan karena jadi secara secara singkat saja. Jadi ada 4 fitnah yang menimpa kaum muslimin. Yang pertama fitnatul ahlas. Hilas itu adalah tempat yang menempel di punggung onta. Nah, fitnah ini sebetulnya fitnatul ahlas karena saking menempel kaum muslimin. Hasil fitnatul ahlas ini pembunuhan banyak. Kemudian yang kedua fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu adalah sarra, yakni harta berlimpah. Harta berlimpah. Saking banyaknya. Gitu. Itu fitnah ini juga menimpa seluruh kaum muslimin. Tapi dari fitnah sarra orang malah berselisih. Gitu. Nanti berselisihnya itu bisa selesai di tangan satu orang yang mengaku jadi keluarga Nabi, padahal bukan keluarga Nabi.
Itu fitnatus sarra. Yang terakhir fitnatus duhaima. Nah itu sarra itu tadi akhlas tadi. Yang tadi duhaima itu yang gelap gulita yang menimpa ke seluruh kaum muslimin. Seluruhnya. Dan tidak satupun orang kecuali tertampar oleh fitnah ini. Gitu. Dan hasilnya tadi. Hasilnya itu pembunuhan terjadi di mana-mana. Harta diambil seenaknya. Bahkan berzinahan, yakni menghalalkan kemaluan, yakni udah tidak ada lagi orang komit terhadap kehalalan hubungan. Menghalalkan kemaluan. Kemudian setelah itu terjadi pengelompokan. Yang mukmin mengelompok mukmin, yang munafik kelompok munafik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksudnya yang keempat itu adalah apa, Ustadz? Fitnah yang pengelompokan tadi? Bukan. Yang keempat fitnah itu Dajjal. Oh, Dajjal, ya. Ya, Dajjal. Jadi karena kan fitnah itu Tuhan itu terus. Masih ingat ya, terus sampai munculnya Imam Mahdi. Kan terus tuh. Nah, Imam Mahdi itu begitu muncul, mimpin, baru Dajjal muncul. Nah, Dajjal itulah fitnah yang keempat, yang menjadi pertanda kiamat besar. Pertama. Dan tidak ada fitnah lebih besar daripada fitnah itu Dajjal. Karena situasi kacau, ada orang yang memberikan solusi. Bayangin aja kan. Situasi kacau, ada orang yang dahsyat kayak tadi. Hujan-hujan, kering-kering, gitu ya. Keren banget kan. Masya Allah. Semoga selamat. Makanya kita selamat, semoga tidak ketemu Dajjal. Kan doa ya. Lama ini a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Disebut Al-Masih karena mamsuhul ain ya. Al-Masih karena dia matanya kehapus satu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ya Ustadz, sepertinya tidak ada lagi ya pertanyaan ya. Oh ada. Maaf Ustadz, satu lagi Ustadz. Dari Pak Wahid. Assalamualaikum, izin bertanya. Khurujul Mahdi, Imam Mahdi itu turun. Apakah muncul di Mekah atau diangkat di Mekah? Terus kita dianjurkan hidup di Mekah juga. Pada saat keluar Dajjal itu, apakah salah satu cara selamat dari Dajjal kita tinggal di Mekah atau Madinah? Bagaimana Ustaz? Oh iya, tadi tentu tidak ada secara khusus menyarankan tinggal di Mekah atau di Madinah. Yang disarankan itu iman yang baik, amal saleh yang baik. Dimanapun nanti Allah selamatkan. Di Mekah Madinah, kalau imannya nggak baik, keluar begitu Dajjal keluar. Karena Mekah Madinah kan nggak bisa dimasuki Dajjal. Jadi seluruh negeri akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah Madinah. Karena dijaga oleh malaikat. Maka Dajjal menggetarkan atau memukulkan kakinya ke tanah. Kemudian keluarlah yang munafik semua dari Mekah Madinah. Ya. Di Mekah Madinah juga nggak aman dari Dajjal. Kan? Yang iman yang aman. Jadi kalau mau ditanya apakah kita perlu sebenarnya ini adalah pilihan. Karena juga tidak salah khusus ada perintah untuk ke Mekah Madinah. Tapi itu pilihan. Tapi perintah yang jelas kita suruh menguatkan iman, memperbaiki amal, badiru bil amal, berdoa selamat dari fitnah-fitnah itu. Nah, kalau muncul Imam Mahdi, ada perintah, suruh baiat. Yakni apa? Ikut menjadi pasukannya. Karena Imam Mahdi muncul kan bukan untuk enak-enakan ngajak ngopi ya, mengajak ngeteh kan. Muncul yuk kita ngeteh bareng, nggak ada gitu. Imam Mahdi muncul itu tinggal kecamuknya perang Syam. Gitu. Karena setelah 3 anak khalifah itu perang, terus ada pasukan 300 berapa dari arah timur, kemudian menyelesaikan urusan itu, Mahdi muncul. Dari situlah kemudian dibawa ke Syam, seluruh yang baiat.
Kata Nabi kan suruh bayi'u walau habban ala thalath. Berbaiatlah kepada Imam Mahdi meskipun kau berjalan di atas salju. Ini menandakan di akhir masa emang nanti si Khalid apa itu Jazirah Arabia itu kembali bersalju, bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, terima kasih. Ini ada pertanyaan tambahan, Ustadz ya, dari Ibu Wati. Ciri munafik salah satunya adalah isi hati berbeda dengan apa yang dikatakan. Kalau semisal bicara berbeda dengan isi hati sebab demi menjaga perasaan orang, apakah itu termasuk ciri munafik juga? Ini bahasa isi hati berbeda dengan yang dikatakan ini ini bukan ciri munafik bahasa agama. Ini ciri munafik bahasa sosial. Ya. Kalau bahasa hukumnya tidak begitu. Karena antara isi hati kan banyak sekali masalahnya. Iman juga ada isi hati dan macam-macam. Kalau isi hati buruk ditahan, itu malah baik kan. Nggak dikeluarkan, itu malah baik. Karena nggak jadi dosa. Jadi bahasanya pakai bahasa agama aja. Ciri munafik itu bohong. Gitu ya. Salah satu ciri munafik itu bohong. Bohong itu bukan isi hati sama yang dikatakan beda. Bohong itu menceritakan hal yang tidak sama dengan fakta. Karena kalimat ini menyulitkan diimplementasi isi hati. Contoh, kalau saya mencintai seorang wanita, tapi saya takut mengatakannya, itu munafik nggak? Ya enggak lah, wong itu istri orang ya nggak boleh lah. Paham kira-kira? Kalau kau mencintai seorang wanita, tapi wanita itu istri orang, boleh nggak kau katakan? Ya nggak boleh. Berarti munafik dong aku. Daripada aku munafik, mendingan aku ngomong sama istri orang. Ya itu namanya bodoh. Paham ya? Bukan gitu cara berpikirnya. Makanya jangan menggunakan istilah isi hati. Karena akan menyulitkan. Tapi gunakan istilah yang sudah baku aja. Bohong. Bohong itu apa sih? Menyebutkan hal yang tidak sesuai dengan fakta. Gitu. Misalnya aku ini benci banget sama orang itu. Aku perlu ngomong nggak? Ya nggak perlu. Kenapa? Karena nggak baik kalau ngomong kayak itu, ditahan aja di hati. Terus munafik ya enggak, itu namanya menahan kebencian namanya. Jadi bukan kalau isi hati harus diucapkan semua, itu namanya bodoh. Semua isi hati dikatakan semua, itu namanya bodoh. Dalam Islam nggak boleh bertindak bodoh. Jadi mau ulangi lagi, bahasa yang digunakan ciri munafik itu pakai bahasa yang baku aja. Ada bohong, ada khianat, itu ada definisinya masing-masing kan. Ada mencintai janji, termasuk nanti suka sama dunia. Kalau si al-munafikun ya, sama dunia, syahadat ini, walak sama orang kafir, dan macam-macam. Kalau disuruh istighfar nggak mau, minta ampun nggak mau, dia tinggi hati, menganggap orang mukmin itu hina, itu semua ciri munafik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ditanya isi hati gimana, nanti tergantung kemaslahatan, tergantung hukum yang muncul. Kalau isi hati justru isinya kemaksiatan, ya jangan ditahan. Isi hati niat keburukan, ya ditahan harus. Jangan, tadi aku pingin minum, tapi gimana dong? Ya nggak perlu ngomong kayak gitu, bodoh lah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Ada pertanyaan lagi, Ustadz ya? Masih bisa ya, Ustadz ya? Betul, Bu. Ya, dari Ibu Sari. Pak Ustadz, ini pertanyaan dari anak saya dan saya bingung menjawabnya. Apakah Dajjal jenis manusia atau setan diciptakan sedari dahulu? Ada orang tuanya kah? Silakan Ustadz. Masya Allah, ini memang bab Dajjal ini yang bikin rumit orang. Dia itu Ibnu Sayyad kan, itu hadisnya panjang sekali. Tapi yang jelas kalau mau dianggap jenis, ya jenis manusia. Karena kan ada mata, ada kaki gitu, kalau dianggap jenis.
Tapi ya mungkin manusia khusus lah kira-kira kayak gitu. Gitu. Yang jelas sifat yang Rasul sebutkan kan akwar, terus membuat fitnah yang besar sekali, terus apa itu, membuat orang mendorong orang kepada kekafiran gitu. Jadi kalau melihat jenis, ya nanti kalau dibahas di biologi nanti panjang ceritanya. Tapi kalau secara umum aja, dia masuk jenis manusia. Gitu. Paling gampang gitu, paling gampang. Mungkin manusia khusus lah, gitu. Kenapa? Beberapa tadi. Tapi kan kayak hewan kan juga punya tangan, punya kaki. Tapi kan kalau digambarkan itu oleh Rasul kan menggambarkan dia orang, gitu. Allah alam bisa, bukan jin, bukan jin. Punya orang tua, punya enggak. Ini memang nanti kalau mau ini ada Ibnu Sayyad. Memang apakah dia terlahir atau muncul, terus tempatnya di mana. Ini memang waktu Rasul pernah ketemu seorang Yahudi. Nah, ini yang kemudian dikatakanlah itu menjadi tapi ini riwayat ini masih dibahas oleh para ulama. Ya, kalau melihat hadis Ibnu Sayyad, ya sebenarnya dia terlahir, gitu. Bukan muncul dari tanah, muncul gitu, enggak. Gitu. Dan kalau melihat riwayat-riwayat yang ada, sebenarnya memang ditempatkan oleh Allah sebuah tempat yang baru muncul setelah diizinkan oleh Allah bisa muncul. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi ya. Coba saya cek lagi deh, Ustaz. Ya udah, nggak ada lagi, Ustaz. Bagaimana, mau diteruskan atau? Cukup, Bu. Insyaallah. Ya jadi gini mungkin. Tentu selama 3 pertemuan kita bahas tentang tanda-tanda kiamat. Baik kiamat kecil 2 pertemuan dan tanda kiamat besar 1 pertemuan. Tentu tidaklah cukup untuk sebuah tema sebesar ini. Tapi ini kita anggap cukup karena poin-poin pentingnya sudah kita sampaikan. Tapi sebenarnya yang paling penting dari pembahasan tanda kiamat bukanlah pengetahuannya, tapi persiapan. Ini yang kami terus ulangi, persiapannya. Karena kalau pembahasan ini membuat kita mempersiapkan, jadi akhirnya ilmunya tidak bermanfaat. Kalau ada orang berkata, kok saudara dulu dianggap tanda kiamat. Agar berakhirnya dunia ini ada di benak kita. Karena yang menyebabkan orang lupa kebaikan itu, karena lupa dunia ini bisa berakhir. Gitu. Dan itulah pandangan orang kafir. Gitu. Dunia ini terus berada. Seakan-akan dia hidup hanya di dunia. Kita ingin katakan, dunia ini bisa berakhir dan akan berakhir. Dan sudah dekat akan berakhir, berganti akhirat. Nah, berakhirnya itu namanya kiamat. Tandanya udah banyak. Gitu. Kok bertahun-tahun? Lama bagimu, itu sedikit. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari sisi Allah itu seperti 1000 tahun di sisimu. Gitu. Jadi dekat sekali. Nah, kalaupun orang tidak ketemu hari kiamatnya dunia, ketemu hari kiamatnya diri sendiri, yakni kematian, itu sudah membuat orang berhenti dari semua bentuk kebajikan. Jadi ayo berbuat baik, menyebar kebaikan, mendorong orang untuk baik, terutama menjauhkan dari sifat munafik. Menjauhkan dari sifat munafik. Agar Allah selamatkan kita dari sifat munafik. Karena kalau sampai
kita berkelompok menjadi orang munafik. Naudzubillah. Sudah di akhir masa kayak gini, ngelompoknya sama orang munafik. Dan orang munafik itu cerita taubatnya hampir nggak pernah ada. Gitu. Kalau orang kafir masuk Islam malah banyak. Kalau orang munafik taubat, itu belum ada ceritanya. Karena orang munafik kan nggak perlu taubat, wong dia masih muslim kan. Gitu. Apa? Dia secara zahir masih Islam. Gitu. Tapi kebencian sama Islamnya Masya Allah nggak sedikit. Kebencian sama orang soleh nggak sedikit. Gitu. Masa nganggap Nabi dan para sahabat itu orang hina. Jadi munafik itu Masya Allah. Semoga kita selamat. Maka tolong kalau mau ada waktu, tolong dibaca semua ciri munafik, semua dihindari. Agar kita selamat dari sifat itu. Dan ketika Allah izinkan pengelompokan ini terjadi, maka kita berkelompok menjadi orang mukmin yang tidak ada munafiknya sama sekali. Alhamdulillah. Plong kalau kayak gitu. Demikian Bu, bisa diakhiri pengajian kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah dan barokah, kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Amin. Amin. Tapi ini ada pertanyaan muncul gimana Ustadz? Apa-apa, udah selesai. Muncul. Satu ya Bu, Fadal Bu. Satu ya Ustadz ya. Yeah. Jelang hari kiamat, dari Pak Maman, jelang hari kiamat akan meletus peperangan yang teramat besar lagi mengerikan. Ialah Al-Malhamah Kubro. Yeah. Perang yang tak pernah terbayangkan kengeriannya. Melibatkan puluhan juta pasukan di masa ketika dunia mendekati kehancuran. Seperti apa perang akhir zaman tersebut? Jadi Malhamah Kubro itu dari semua banyak riwayat, yaitu sebenarnya adalah perangnya Imam Mahdi dengan seluruh kekuatan yang ada. Itu yang paling mungkin. Jadi atau deretan perang terjadi di akhir masa. Gitu. Jadi kan waktu Imam Mahdi muncul itu kan kondisinya udah kondisi perang kan memang. Pertanyaan kenapa orang nyari Mahdi itu? Karena kaum muslimin hampir-hampir tidak menemukan jalan solusinya. Yang saya sebutkan tadi waktu Fitnatud Duhaimah. Waktu Fitnatud Duhaimah itu yusbihul halimu hayran. Itu betul itu. Halim itu adalah orang yang alim, berpikir cemerlang, hatinya bersih, hatinya lapang. Itu namanya halim. Orang yang sangat bijaksana, piawai, cemerlang, cerdas, cerdik, yang biasanya menjadi rujukan orang untuk mencari solusi. Orang seperti itu di Fitnatud Duhaimah itu bingung. Gimana solusinya? Gitu. Nah, jadi terjadi Malhamah Kubro itu memang itu di ujung masa. Dan bisa jadi kemudian karena saking bingungnya orang akhirnya siapa solusinya? Akhirnya ya solusinya seperti dijanjikan Rasulullah itu, keluarnya Imam Mahdi. Gitu. Nah, itulah namanya Malhamah Kubro. Apakah itu perang dunia ketiga? Ya kita nggak usah menyebutkan itu perang dunia ketiga. Nggak usah dikait-kaitkan ya. Ya itu bisa jadi, bisa enggak. Yang pokoknya kita pakai istilah Malhamah Kubro aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, ini ada usulan saja, mohon ada sesi yang bahas tentang munafik Ustadz. Oh. Ada permintaan dari 2 orang. Boleh, bagus. Nanti ini aja. Maksudnya kapan Ustadz? Kapan itu kira-kira? Disisipkan ya 1-2 minggu ini aja. Bu, setelah ini temanya apa, Bu? Saya mesti lihat dulu ya, sebentar Ustadz ya. Apa ya, sebentar. Temanya Hari Kebangkitan, Ustadz. Oke. Ya udah itu sudah langsung berhenti kan di bab ini. Ya langsung masuk. Kan dimulai dari
bangkitnya nanti ya Allah hidupkan Israfil, kemudian dia mencium. Oke, boleh. Minggu depan mungkin bahas tentang tanda-tanda munafik. Oh ya, boleh. Jadi tema minggu depan tanda-tanda munafik ya Ustadz ya? Tema sisipan. Boleh. Ya, sebelum kita beranjak ke hari kebangkitan ya Ustadz ya? Betul, insya Allah. Baik. Alhamdulillah udah lebih dari jam 7 lebih 5 menit. Kita mengakhiri saja kajian kali ini Ustadz ya. Betul, Mohon terima kasih atas semua paparan Ustadz, tausiahnya. Mudah-mudahan manfaat buat kita. Dan baik kita akhiri kajian pagi ini dengan mohon Ustadz untuk membacakan doa. Dan kita tutup sekalian dengan doa kafaratul majelis. Silakan Ustaz. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, ini sebelum kita berdoa, mohon yang ada 64 orang ini terus ngajak-ngajak orang lain ya. Amin, ya Ustaz. Ngajak-ngajak orang lain di samping mengajak diri sendiri, keluarganya, ya, Ustaz. Untuk Siap. bisa menekuni ilmu. Minimal kalau ilmunya tahu, semoga tahu jalan kebajikannya gitu ya. Amin. Kalau ngaji aja udah males, nanti khawatir nanti akhirnya ngelompok ke orang munafik. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi diajak aja rajin-rajin thalabul ilmi, rajin-rajin ya termasuk ke majelis kita dan majelis yang lain. Ajaklah orang-orang agar bisa selamat dari seluruh fitnah yang bisa jadi sudah mulai bermunculan di depan mata kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ilana walidina kama rabbuna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa zakina khair man zakka ya rahmanu ya rahim. Irhamna wa'afina wa'fu anna. Allahumma irhamna wa'fu anna wa'afina wa'fu anna. Wa la takilna ila anfusina tarfatain. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal dhulmi wan nifaq. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal dhulmi wan nifaqi wat tughyani wal isyani ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kezaliman, dari kemunafikan. Berlindung kepadamu dari bertindak jahat. Berlindung kepadamu dari bertindak maksiat ya Allah. Amin. Lindungi kami, keluarga kami dari seluruh bentuk keburukan ya Allah. Amin. Min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.